2024, double portion of His presence. Kita perlu hadirat Tuhan, the presence of God. Di tengah hadirat Tuhan, walaupun kita mengalami masalah, tetap kita alami kebaikan Tuhan, tetap kita alami anugerah Tuhan. Saudara itu tidak sendirian. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Saudara itu in Christ. Saudara itu disertai Tuhan. Sendiri gagal, tetapi dengan penyertaan Tuhan ada keberhasilan yang sangat-sangat besar. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Oleh karena kebaikan dan anugerahnya kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi nama Yesus. Dan sama-sama percaya pemulihan ajaib terjadi bagi setiap kita. Amin. Amin. Kita persiapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, kuasa-Mu ada bahkan menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami percaya pula pagi hari ini oleh karena kebaikan-Mu, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan hati yang menyembah, kami datang dengan hati yang berserah. Sebab kami percaya hidup kami tanpa campur tangan-Mu bukanlah apa-apa Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau terus nyatakan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan satu-satunya yang memampukan setiap kami untuk bisa hidup Tuhan. Biar setiap korban pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan ibadah pagi hari ini sungguh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Semua yang terjadi di tempat ini kami percaya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang percaya, siap terima pemulihan yang ajaib pagi hari ini, segenap hati bersama kita katakan, amin, amin, amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Segenap hatimu di hadapan Tuhan katakan, Bapakku yang baik, oh, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagi segenap hatimu katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari yang bersyukur berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Kata, Bapakku yang baik. Ini pernyataan iman kami pagi hari ini Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Dalam hidupku mari berseru, Bapakku yang baik, oh Engkau yang ku perlu, amin Tuhan, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagi, sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan katakan, tak pernah berakhir
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Mari sekali lagi yang percaya, lebih lagi dalam hadirat Tuhan sambil mengangkat tangan tinggi, segenap hatimu katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Katakan tak pernah berakhir kasih selalu baru di dalam hidup kami Tuhan. Amin Bapa, kami terima di sepanjang kehidupan kami, pernah berhenti berharap padamu, Yesus. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan sambil mengangkat tinggi tangan kita, katakan, tak pernah. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Ini kami orang-orang yang senantiasa terima kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami Bapa. Selalu nyata terjadi atas setiap kami Yesus. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Mari yang percaya, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Yesus. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau sekali lagi katakan, tak pernah berakhir selalu nyata. Berakhir berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segala. Sambil mengangkat tinggi tanganmu katakan, Yesusku, kau segalanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Oh Tuhan, kami sembah, sebab Engkau Tuhan yang baik selama-lamanya. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Yesus, haleluya. Mari setiap yang bernafas angkat suara menyembah Tuhan pagi hari ini. Naikkan pujian yang terbaik bagi nama Dia. Kata
bersyukur. Iralabaya sinaralabaya sinaralabaralabaralabaralabaralabaya. Iralabaya sinaralabaya sinaralabaya sinaralabaralabaralabaralabaralabaya. Iralabaya sinaralabaya sinaralabaya. Mari terus sembah dia. Kira pasyadara. Tiada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kira pasyadara lama ya rara. Kora pasyadara. Kira pasyadara. Kora pakayara pasyadara. Kami menaruh harap kami hanya kepada Yesus Tuhan. Hanya Dia yang kami percaya. Ora pasyandara lama gayara dada gayara. Shikara dada gayara. Shikara dada. Terima kasih Yesus. Ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Katakan dengan sungguh, ku akan baik-baik saja. Kami percaya karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita yang ajaib. Aku ada di dalam anugerah-Mu. Katakan, meski berat bebanku, meski berat masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, ku percaya dan tetapkan percaya. Ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Mari jemaat Tuhan sendiri pujikan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Apapun kondisi kami saat ini ya Bapa, kami tetap percaya Yesus. Kami tidak sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau menemani kami Tuhan. Bersama-sama katakan, ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Lebih sungguh katakan, ku akan baik-baik saja
saja. Kami menaruh iman percaya kami, Engkau Yesus, sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Berulang-ulang Kau menolongku. Mari ingat kebaikan Tuhan. Berulang-ulang Kau membuatku melihat mujizat-Mu masih ada bagiku. Anugerah-Mu tak pernah tinggalkanku. Oh, berulang-ulang Kau menolongku. Percaya Dia lanjutkan. Berulang-ulang Kau membuatku melihat mujizat-Mu masih ada bagiku. Anugerah-Mu tak pernah tinggalkanku. Dengan percaya, mari bersama-sama kita katakan, ku akan baik-baik saja. Dengan yakin Bapak Ibu Saudara, Engkau Yesus, sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan dengan iman, ku akan baik-baik saja. Karena Engkau Yesus, sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan, amin, ku akan baik-baik saja. Karena Engkau Yesus, sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Mari puji Dia.
lebih lagi Tuhan. Kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Umat yang siap lebih lagi memuji Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Mari saudara semua kita bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Kita adalah umat-umat yang menang. Haleluya. Dan bersama. Katakan, bangkitlah dan berkatakan amin atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan imbang, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari lebih lagi katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Amin. Jangan pasti, jangan imbang, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari angkat tinggi tanganmu. Imanku, say, kata Tuhanku. Angkat jempolnya Bapak Ibu Saudara. Yeah. Yesusku, Dia berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Mari lambaikan tanganmu, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, 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 ku bersorak, say hallelujah. Angkat tinggi pancinya, panji kemenangan. Ku benar dan dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Jangan pasti, jangan imbang, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya. Bersama-sama angkat tinggi tanganmu. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, aku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh, oh, oh. Haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku benar, oh, oh. Kami memuji-Mu Tuhan.
Yesusku. Haleluya, kami kuat Tuhan bersamanya. Aku memuji, mari umat Tuhan, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi. Oh oh oh, say hallelujah, panji kemenangan, say ku menang. Oh oh, ku menang. Oh oh, ku menang. Oh oh, ku menang. Ku menang. Haleluya. Semua masih kuat muji Tuhan pagi hari ini, amin. Berikan tos kanan kirimu, katakan terus memuji Tuhan. Sebab dia Tuhan yang layak terima pujian kita pagi hari ini, amin. Yang percaya katakan haleluya. Kami punya Tuhan yang tak tertandingi. Yesus Kristus Tuhan, Yahweh Elohim dalam hidup kami. Semua yang percaya, sorak-sorai bagi nama Yesus. Amin. Dengan satu suara katakan, say, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Dengan segenap hatimu katakan, haleluya. Kerajaannya yang terbesar. Saudara bisa lebih keras lagi buat Tuhan pagi hari ini. Come on. Semua musuh mendengar namamu Tuhan. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi. Segenap hatimu katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah. Amin. Jauh melebihi dari penguasa. Amin. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya? Dengan satu suara, dengan yakin katakan, yes, dia satu-satunya Tuhan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyah. Sama-sama lambaikan tangan kita dengan iman katakan, mendengar namamu Tuhan. Yang percaya melompat bagi nama Yesus. 1, 2, 3, check. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan layak, hebat, jauh melebihi dari penguasa dunia. Kerajaanmu kekal. Sambil musik memuji Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi di atas kepala. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus. Sambil katakan haleluya. Yes you Lord. Terima kasih Tuhan. Sebab kuasa-Mu melimpah bagi setiap kami pagi hari ini. Kami terima di sepanjang kehidupan kami. Yes you Lord. Mari segenap hatimu, umat Tuhan yang percaya, angkat tangan kita tinggi pagi hari ini. Biar sama-sama kita mau nyatakan, Dia Tuhan yang tiada tandingannya. Yang percaya angkat tanganmu tinggi. Segenap hatimu katakan, sungguh apa? Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Denganmu hanya Yesus. Sekali lagi, cuma Tuhan katakan,
jauh melebihi dari penguasa kerajaanmu. Sekali lagi katakan, sungguh tak tertandingi. Amin. Yes, you Lord. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Yesus. Sorakan haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu kasih tos kanan kirimu. Katakan ada Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tanpamu kami tidak mampu Tuhan. Karenamu saja kami dilayakkan. Kami diangkat, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang ku inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari bersama katakan, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin dengan Yesus selalu melekat
Mari jemaat Tuhan, serukan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tinggi tanganmu, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah yang berdaulat atasku. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih kalau sampai dengan hari ini kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami boleh merasakan damai, sejahtera, sukacita. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau Tuhan yang sangat mencintai kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang kini saatnya Bapa, berbicaralah melalui anak-Mu ini. Urapi juga jemaat memiliki pendengaran seperti seorang murid dan hatinya dijamah Tuhan, sehingga hati mereka seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman Tuhan, sehingga firman tertanam, firman bekerja dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami juga satukan hati. Kami usir dan kami tolak semua kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus menguasai setiap hati, jiwa, pikiran kami dan setiap sudut ruangan ini. Sehingga firman tidak tercuri oleh iblis. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Semua baik, amin. Toleh kiri kanan, katakan, hari ini kamu keren. Amin, puji Tuhan. Baik, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau bertanya sama Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang Kristen, apa sih tujuan saudara? Tujuan akhir, destinasi akhir dalam kehidupan saudara itu apa? Siapa yang bisa jawab? Pak Jo bisa jawab? Hah? Tujuan akhir destinasi kita itu apa? Apa? Surga, puji Tuhan. Semua orang percaya destinasi terakhir mengatakan supaya kita masuk surga. Sebab hidup di dunia ini hanya sementara. Orang mengatakan urip ning dunia mung mampir ngombe. Artinya apa? Kita hidup di dunia sementara. 78 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ya. Tapi saya kepingin sampai 100 tahun juga. Umur panjang karena anugerah Tuhan. Ya itulah tujuan orang percaya. Supaya kita diterima masuk di dalam kerajaan surga. Nah oleh karena itu hari ini saya akan menyampaikan satu firman yang berjudul orang Kristen pasti masuk surga. Tanda tanya. Ya artinya apakah orang Kristen itu pasti masuk surga. Nah oleh karena itu hari ini saya akan menyampaikan satu khotbah dengan 4 bagian.
Yang pertama, kita belajar mengenai tipe-tipe orang Kristen. Yang kedua, apakah sulit untuk masuk dalam kerajaan surga? Yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan diri masuk di dalam kerajaan surga? Kalau saudara mau masuk ke negara Eropa, ada visanya. Masuk ke kerajaan surga, juga ada visanya. Harus bisa memenuhi itu, saudara. Yang keempat, membangun hidup di atas kebenaran firman. Oke, kita siap belajar firman? Yang siap katakan, I am ready. Puji Tuhan. Always ready, puji Tuhan. Oke, yang pertama, tipe orang Kristen. Ada 3 tipe orang Kristen. Yang pertama adalah Kristen duniawi atau Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Ciri-cirinya yang pertama, pusatnya adalah hawa nafsunya. Ya, keinginannya Kristen, tetapi yang menjadi pusat itu hawa nafsunya. Yang kedua, destinasinya adalah duniawi atau kenyamanan dirinya. Mau kok yang nyaman dia suka. Yang ketiga, responnya saat dialami badai. Saudara, orang hidup ini pasti alami badai. Betul enggak, saudara? Enggak ada. Apakah ada di antara saudara yang tidak ada alami pencobaan atau badai dalam hidupnya? Angkat tangan. Yang tidak pernah. Yang pernah. Oh, banyak yang angkat tangan ya. Baik, semua itu akan alami badai. Tapi responnya ketika dia Kristen duniawi, dia alami stres, depresi, bahkan bisa sampai bunuh diri. Lah, kalau sampai ada orang Kristen bunuh diri, artinya apa? Kekristenan mereka itu adalah Kristen duniawi. Ya, karena pusatnya adalah hawa nafsu dan destinasinya keinginannya dia. Duniawi kenyamanan dia. Yang kedua, Kristen yang kedua adalah Kristen law atau Taurat. Pusatnya adalah diri sendiri. Self-centered. Ini masih lebih baik sedikit ya. Yang kedua, destinasinya adalah pujian untuk dirinya. Dia mungkin melayani Tuhan, tetapi dia melayani Tuhan untuk dipuji. Wah, ini loh hebat orang ini. WL-nya luar biasa. Ya, apalagi mungkin dia pengkhotbah. Wah, pengkhotbahnya hebat. Jadi kemuliaannya itu dia yang diminta dia. Ya, jadi pujian untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, respon saat ada badai, dia mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mungkin orang ini negosiasi sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah ngasih perpuluhan. Aku ini rajin ke gereja, doa malam ya juga ikut. Family blessing juga ikut. Dan beberapa seminar saya ikut. Masa saya harus alami seperti ini? Kalau sampai saya tidak bisa lolos dari ini, wis tidak Tuhan-Tuhanan. Lah inilah Kristen yang agamawi. Ya. Yang terakhir, Kristen yang ketiga, tipe Kristen ketiga adalah Kristen iman. Roma 10 ayat 17 atau Kristen yang sejati. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kristen yang sejati, pusatnya adalah Injil. Katakan bersama saya Injil. Kasihnya Tuhan di dalam kehidupan dia. Destinasinya apa, saudara? Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dia bisa hebat. Dia bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menjadi pemimpin pujian yang hebat. Tetapi semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan bagi dia. Semuanya untuk dia. Untuk Tuhan Yesus. Kemudian responnya. Saat dia alami badai, dia percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik ujian, pencobaan yang diizinkan terjadi. Orang kalau Kristen yang tipenya iman atau Kristen sejati ini, dia tidak bisa stres, saudara. Tidak bisa stres, tidak bisa depresi. Karena dia tahu, di dalam keadaan buruk pun, dia percaya bahwa ada rencana baik Tuhan untuk kehidupan dia melalui persoalan yang dialami. Mana bisa stres. Beda loh sama Kristen yang tanpa pertobatan tadi. Begitu ada masalah tidak bisa selesaikan, jalan pintasnya apa? Mencolot, saudara, bunuh diri. Ya, jadi inilah 3 tipe kekristenan. Tapi saya tidak berbicara masalah Kristen ini, tetapi saya mengatakan 3 tipe kekristenan ini karena saya tadi menyinggung orang Kristen, ya, apa pasti masuk surga. Jadi saya sampaikan dulu prolog ada 3 jenis kekristenan. Saudara, khotbah hari ini saya sampaikan ini adalah perkataan Yesus.
bukan opini saya. Saya tidak mau memberikan opini dalam setiap khotbah. Karena bisa salah. Opini seseorang bisa salah dan tafsiran orang juga bisa salah. Apa yang saya sampaikan adalah murni apa yang Yesus katakan. Kita masuk pada bagian kedua. Apakah sulit masuk di dalam kerajaan surga? Oke, inilah inti daripada khotbah saya. Kita buka di dalam Matius 17 ayat 13 sampai 29. Kita akan membaca bersama bersaut-sautan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Saudara baca ayat yang genap. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sempit. Karena lebarlah pintu dan lapanglah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Lebih semangat ya saudara ya. Yang ke-15, namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ketika hujan turun dan banjir datang, angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, namun rumah itu tidaklah runtuh, sebab telah didirikan di atas dasar batu karang. Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, runtuhlah ia dan kehancuran itulah sangat hebat. Sebab dia mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa dan bukan seperti seorang ahli Taurat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, seperti yang kita baca tadi, semua itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita mulai bedah ya. Kita belajar ayat-ayat ini. Saya menyampaikan banyak ayat hari ini. Tapi saya percaya saudara, ini adalah kebenaran yang harus disampaikan. Saudara, kalau kita lihat di dalam di dalam ayat-ayat tadi ada perkataan pintunya sempit dan sesak. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga, pintunya sempit dan sesak. Apa artinya saudara? Tidak mudah orang masuk di dalam kerajaan surga. Ada penderitaan, ada penyangkalan diri, melawan keinginan daging dan keinginan duniawi. Sedangkan kita semua masih hidup di dalam duniawi. Ada penyangkalan diri. Kita tidak bisa melakukan apa-apa yang orang duniawi lakukan. Kita harus ada penyangkalan. Tidak mudah saudara ya. Jadi pintunya sempit dan sesak. Tetapi orang yang menuju kebinasaan, pintunya lebar. Mau kamu berbuat apa wae karepmu wis. Ya toh? Tetapi masuknya kepada kebinasaan. Ada penyangkalan diri. Saya akan buktikan di sini Galatia 5 ayat 19 ayat 2 sampai 23.
Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan pada saudara. Perbuatan kedagingan itu telah nyata, yaitu perzinahan, persundalan, kenajisan, nafsu liar, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, pengajaran sesat, kedengkian, pembunuhan, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu kukatakan kepadamu sebagaimana yang pernah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Amin, saudara. Siapa yang di sini pernah berselisih? Siapa di sini yang pernah iri hati? Siapa yang di sini pernah marah-marah besar? Siapa di sini yang pernah membenci seseorang? Dia tidak mewarisi kerajaan surga. Saudara, tidak gampang masuk kerajaan surga, ya. Tapi saudara jangan selesai di ayat ini ya. Saudara fokus dalam 40 menit ke depan sampai terakhir saudara fokus. Jadi jangan dipenggal-penggal ya. Khotbah ini secara utuh nanti saudara lihat di akhirnya. Oke, saya lanjutkan. Yang Matius 5 ayat 20 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk di dalam kerajaan surga. Loh, 2 kali saudara. Sudah tadi yang suka ngamuan, berselisih, iri hati, tidak mewarisi kerajaan surga. Sekarang dikatakan apa sahabat Tuhan Yesus? Kalau kebenaranmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, tidak masuk dalam kerajaan surga. Lu cek wangele masuk kerajaan surga. Betul enggak? Padahal Yesus tuh paling enggak suka sama orang Farisi dan ahli Taurat. Itu pun enggak bisa, saudara. Kalau kebenaran kita enggak seperti mereka, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Elohim. Next, Matius 19 ayat 24. Dan lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Elohim. Nah, wis 3 ya. 3 bukti ini menunjukkan bahwa masuk ke dalam kerajaan Elohim tidak mudah. Tapi jangan khawatir ya, ini belum selesai khotbahnya. Next, bagian ketiga yang akan saya sampaikan, bagaimana kita mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kalau kita mau masuk kerajaan surga, ada izin, ada visanya. Bagaimana visa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ini pun saya ambil dari ayat yang tadi kita baca. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 17 ada true and false prophet atau nabi yang asli dan nabi yang palsu. Apa hubungannya ya? Kerajaan surga yang tadi Yesus katakan itu kok bisa ada nabi palsu dan nabi asli? Saya akan bacakan. Namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka seperti berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon berduri? Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Tuhan Yesus menasihati kita supaya hati-hati terhadap nabi yang palsu dan nabi yang asli. Ya, jadi kita harus tahu mana yang nabi yang asli. Nabi yang palsu itu tidak punya integritas. Artinya apa? Tidak sama antara perkataan dan perbuatannya. Di atas mimbar dia akan berkata semuanya baik. Tetapi ketika dia ada di luar gereja, perbuatannya tidak cocok. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah nabi yang palsu. Dari buahnya kita bisa lihat. Jadi kita gampang kalau lihat nabi palsu itu apa? Dari buahnya. Kalau buahnya tidak cocok, ya sudah itu namanya nabi palsu. Sudah tidak usah kita punya persepsi yang lain-lain. Sudah kalau buahnya tidak cocok. Kalau buah yang baik pasti akan menghasilkan, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Nah, sekarang tidak hanya true and false prophet, tetapi ada juga true and false disciple. Murid yang sejati atau murid yang benar dan murid yang palsu.
Matius 7 ayat 18-20 berkata, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula pohon yang buruk tidak dapat menghasilkan yang baik. Setiap pohon yang tidak baik tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, ada juga jemaat atau murid-murid yang palsu. Jadi dia ada di jemaat, tetapi seperti serigala berbulu domba. Dia datang, mendekati, shalom, apa kabar, puji Tuhan. Ujung-ujungnya apa Pak Jo? Bisa pinjam duit. Iya katanya. Nanti apa lagi? Banyak saudara. Dia ada di dalam jemaat gereja, tetapi dia punya motivasi yang berbeda. Ya, hati-hati. Itu serigala berbulu domba. Juga hati-hati karena mereka kadang-kadang sudah ngincer saudara. Di gereja itu dia ngincer, oh orang ini. Saudara kelihatannya baik, tetapi sudah lihat, hati-hati. Saya mau lihatkan saudara satu ayat yang luar biasa di 2 Timotius. Coba ditayangkan. Ini adalah pesan dari Paulus. Paulus itu ketika dia menyampaikan firman ini kepada jemaat di Timotius, dia itu sudah merasa bahwa umurnya dia akan sedikit lagi. Karena apa? Dia sudah akan dihukum mati. Ya, apa yang Timotius katakan? Paulus katakan di 2 Timotius seperti ini, saudara. Sebab waktunya akan tiba lagi. Mereka tidak lagi dapat menerima pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ya, tidak mau dikasih firman yang sehat, tetapi sesuai dengan keinginannya sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar, guru-guru, hamba Tuhan untuk menyenangkan telinganya saja. Sebab, mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan mengarahkan mereka kepada mitos-mitos. Dia tidak senang dikasih firman kebenaran, diajari firman tidak senang. Senangnya sing mitos-mitos dongeng, sing enak-enak. Nanti kamu akan 1 tahun lagi kamu akan hidupmu begini, diramal gitu ya. Mitos-mitos, kemudian tradisi. Kalau kamu begini, jadi dibelokkan, saudara. Ya, nah itu ada komunitas. Ayo tak kumpulkan hamba-hamba Tuhan, tapi dengan syarat ya, khotbahnya harus menyenangkan telingaku. Ojo ngomong sing lain-lain. Dia tidak suka lagi dengan kebenaran. Sudah ya, itu next apa lagi? Ya, ayatnya itu. Jadi seperti itu hari-hari ini, saudara. Saudara jangan menilai sebuah gereja dan lain sebagainya dari kuantitas, tetapi lihat dari apa yang disampaikan. Apakah itu mitos, ataukah itu kebenaran? Ya, apakah itu kebenaran? Jadi ada nabi palsu, ada nabi yang asli, ada false disciple, juga ada true disciple. Nah, sekarang Tuhan juga mengajarkan bagaimana supaya kita ini bisa mengenal kebenaran. Tidak ada lain adalah belajar. Ya, kita tidak bisa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Ya sudah saya ke gereja. Enggak, saudara. Ada next. Belajar firman, menjadi murid dan memuridkan. Belajar firman, menjadi murid dan memuridkan. Yosua 1 ayat 8 berkata, kitab Taurat ini harus selalu kamu 1, baca dan perkatakan. 3, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak. Bertindak itu apa? Melakukan. Ya. Katakan bersama saya, baca, perkatakan, renungkan, bertindak. Ini saudara. Dan hati-hati segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau akan menjadi makmur. Makmur itu dampak, saudara, bukan tujuan. Berkat itu adalah dampak, bukan tujuan. Yang mengerti katakan amin. Saudara datang beribadah, belajar firman bukan apa? Bukan untuk mencari kekayaan. Tetapi kekayaan berkat itu dampak daripada engkau mengerti kehendaknya Tuhan. Kalau engkau mengerti kehendak Tuhan, engkau dibuat jadi makmur dan kehidupanmu akan berhasil. Setelah itu apa, saudara? Kita belajar. Di tempat ini ada family blessing.
ada pemuritan. Saya menghimbau rekan-rekan jemaat JHS Surabaya bisa mengikutinya. Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Kita tidak hanya ke gereja percaya Yesus selesai. Ternyata sudah lihat, masuk kerajaan surga tidak mudah. Harus ngerti loh kehendak Tuhan. Harus tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata apa di dalam amanat agungnya, the greatest commission. Oleh karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Saudara, tidak cukup jadi jemaat, ya, tapi kita harus belajar jadi murid dan mau memuridkan. Ya, next ya. Apa syaratnya sudah? Visanya apa untuk masuk kerajaan Elohim? Mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Ya, saya bacakan ayat yang tadi kita juga sudah baca. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu syaratnya, saudara. Pada hari itu banyak orang yang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat? Bukankah dalam namamu aku telah mengusir roh jahat? Bukankah dalam namamu aku telah melakukan banyak mujizat? Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Coba sudah bayangkan. Sudah bayangkan ya. Orang itu mengusir setan demi namamu. Demi nama Yesus. Apalagi menumpang tangan sembuh dalam nama Yesus. Apalagi mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Orang ini adalah orang yang paling disukai oleh hari-hari ini jemaat Tuhan. Wih, itu loh jemaat hamba Tuhan. Kalau menjamah sembuh dalam nama Yesus, gerudukan orang datang. Ya. Ada lagi yang mengusir setan demi nama Yesus. Wah, kalau ini ahli ngusir setan, ahli meramal karena dia dulu bekas dukun atau bekas apa. Jadi dia tahu dunia persetanan gitu ya. Hebat. Jadi dia tahu pribadinya setan. Ya, sampai dia bisa ngelihat orang ini ada setannya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Tuhan katakan, hai engkau pembuat kejahatan. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kalau bicara mengenal Tuhan, iblis itu mengenal Tuhan. Bahkan lebih dari saudara. Iblis itu percaya loh Tuhan itu melakukan mujizat. Dan iblis itu juga percaya Yesus itu anak Elohim. Lah kalau kita hanya percaya Tuhan dan tidak melakukan kehendaknya, apa bedanya sama iblis? Jangan-jangan konconi iblis, saudara. Loh iya loh, betul enggak? Kenapa? Apa yang iblis tidak mau lakukan? Melakukan kehendak Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia tidak mau. Percaya dia tahu bahwa ketika ada seorang yang kerasukan setan di Gadara itu, Yesus datang, dia sudah takut. Loh, apa maunya engkau anak Tuhan, anak Elohim, datang kepadaku, waktuku belum sampai. Akhirnya masuk ke babi-babi itu kan. Saudara, iblis pun tahu. Tetapi perbedaannya apa? Kita ini adalah orang yang memuji dan menyembah Tuhan dan mau melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Apakah kita dikenal Tuhan? Kalau kita tidak dikenal, kita dianggap pergi yo. Aku tidak kenal kamu kok. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Ya kita harus tahu isi hatinya Tuhan. Bagaimana Pak Jo bisa kenal saya? Kalau Bapak tidak pernah ketemu saya. Betul nggak? Bagaimana Bapak tahu pribadi saya, apa kesukaan saya, apa kemauan saya, aku suka makan apa, kamu tidak akan tahu. Tapi begitu banyak berhubungan, kenal, dekat, hubungan karib terus menerus, pasti kamu akan kenal saya. Demikian juga pada Tuhan. Kalau kita tidak pernah bersekutu, kita tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bagaimana kita dikenal Tuhan? Setiap minggu, tidak cukup saudara. Every time, every day. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Yang berikutnya yang keempat.
Ini juga dari ayat yang tadi kita baca. Orang bijak membangun hidupnya didasari oleh kebenaran firman. Atas dasar kebenaran firman. Mendengar perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Matius 7 ayat 24 berkata, karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Di atas apa kita membangun kehidupan kita? Apakah di atas kekayaan kita? Di atas kehebatan kita? Atau di atas kita punya kepandaian kita? Saudara, kalau itu bisa sementara. Begitu ada pencobaan datang, bisa habis, saudara. Saya tanya, kekayaan itu bisa habis enggak? Bisa loh. Mungkin orang katakan duit 1 miliar itu banyak ya. Banyak ya. Itu bisa habis loh dalam waktu 1 minggu. Tergantung bagaimana saudara mau membelanjakannya loh. Cepat loh saudara duit itu. Jadi saudara kalau bergantung kepada kekayaanmu, seperti seorang yang membangun di atas pasir, saudara. Kalau engkau membangun hidupmu di atas profesimu, aku ki dokter, ya toh, pasienku akeh, ya toh, tiba-tiba ndak ada udan, ndak ada angin, dokter iku loro. Terus apa saudara mau lakukan? Ndak bisa. Tetapi orang yang bijak membangun hidupnya di atas di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Ketika hujan turun dan banjir datang, angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu. Namun rumah itu tidak runtuh karena telah didirikan di atas batu karang. Amin saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang membangun hidupnya di atas kebenaran firman. Amin. Firman Tuhan ini ya dan amin saudara. Firman Tuhan itu ya dan berkuasa. Oke, saudara sudah tahu tadi. Oh, visa itu untuk masuk dalam kerajaan Elohim itu kita harus tempatnya sempit. Kemudian ada true and false, disciple true and false, prophet, nabi palsu dan murid palsu. Dan kemudian kita tahu bahwa kita harus membangun di atas kebenaran, kita dikenal dan mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan reflektifnya sekarang apa? Satu, ya. Karena kita harus tahu tipe Kristen yang mana kita ini, saudara. Tipe Kristen yang mana kita ini. Yang kedua, apakah menjadi Kristen itu jaminan masuk dalam kerajaan surga. Tadi kita sudah tahu bahwa masuk dalam kerajaan surga itu tidak gampang, ya, banyak ini. Yang ketiga, apakah hidup kita sudah menghasilkan buah perbuatan baik? Karena firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau hidupmu tidak dipimpin oleh roh, ada kasih sukacita, kamu tidak layak loh masuk dalam kerajaan surga. Ini 3 pertanyaannya. Oke, kita bahas satu persatu ya, solusi Injilnya seperti apa. Yang pertama, tipe Kristen yang mana kita? Saya percaya tentunya kita semua adalah Kristen yang sejati, yang didasarkan atas iman. Amin saudara. Kita punya iman dan percaya kepada Yesus, hanya oleh anugerahnya, kita ditebus, diampuni, diangkat jadi anaknya. Hidup kita jadi berharga karena kasih-Nya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita ini sudah dipilih dan ditebus. Dan sudah tahu, di dalam penebusan itu ada kuasa. Katakan bersama saya, kuasa penebusan. Saya baru mengerti ketika saya merenungkan firman ini, ternyata kuasa penebusan itu memisahkan kita dari hidup yang dipimpin oleh kedagingan menjadi hidup yang dipimpin oleh roh. Ya, kuasa penebusan. Jadi ketika Tuhan sudah memilih kita, menebus kita, kita menerima kuasa sehingga kita dimampukan untuk melakukan satu perbuatan baik. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 2, tadi saya katakan Kristen iman, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Kita pun percaya Yesus karena apa? Iman yang Tuhan kasih, saudara. Jadi saudara mungkin berpikir, loh aku kok bisa jadi orang Kristen ya? Itu karena iman yang Tuhan berikan. Kita jadi percaya Yesus pun karena Tuhan itu yang pencipta iman dan penyempurna iman diberikan kepada kita. Saudara, kita ini jadi berharga karena kasih-Nya Tuhan.
Amin, saudara. Mungkin sudah berkata, loh saya ini biji mata Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Enggak loh saudara, kita itu pembuat kejahatan. Kita ini dosa itu luar biasa. Tapi karena kasihnya kita dibuat berharga di mata Tuhan. Saya tadi pagi memberikan satu ilustrasi. Kalau di satu tempat misalkan ya, ada seorang anak pemulung yang baunya itu enggak enak, kemudian dia miskin ya. Kemudian orang seperti ini berharga enggak? Menurut Pak Jo berharga enggak? Hah? Gak ono regane. Wis elek, miskin, baju gombal kabeh ya toh. Tetapi ketika satu saat ada Pak Jokowi datang, dia lihat, loh anak iki kok gini ya? Dia jatuh hati. Ayo kamu panggil sekretaris, mandi, kasih baju yang bagus. Kamu tak adopsi jadi anakku ya? Orang ini jadi berharga enggak? Kenapa dia berharga? Hah? Karena Pak Jokowi. Ngerti saudara? Demikian juga saudara dan saya. Kita ini berdosa, tidak layak, harus masuk ke dalam maut, binasa. Tidak ada regone. Tetapi karena kasih Yesus, Yohanes 3:16. Karena kasih Yesus yang begitu besar, diberikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita jadi berharga enggak? Berharga nih soro saudara. Anak Jokowi ya berharga. Apalagi anaknya raja di atas segala raja. Yang mengerti tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Berikutnya ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6. Apakah menjadi Kristen jaminan masuk dalam kerajaan surga? Jaminan enggak, saudara? Tadi kan saya cerita masuk kerajaan surga, angel enggak? Sulit enggak? Sulit. Tetapi Yohanes 14 ayat 6 berkata, sebab aku berkata kepadamu, Yesus berkata, kamu memang enggak mampu, kamu enggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkanmu. Engkau mau berbuat apapun gagal, sudah enggak bisa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang dapat menuju kepada kerajaan Bapa kalau engkau tidak melalui aku. Itulah Injilnya, saudara. Kebenaran Injil. Saudara tidak bisa masuk dalam kerajaan sehebat apapun. Tapi saya mau katakan pada saudara, perbuatan baik tetap menjadi syarat untuk masuk dalam kerajaan Elohim. Saya akan lanjutkan saudara ya. Jadi hanya melalui Yesuslah maka kita masuk di dalam kerajaan Elohim. Dalam 2 Korintus 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjadi jalan kebenaran. Dia Elohim yang meneguhkan kami bersama-sama di dalam Kristus. Dan dia telah mengurapi kita. Dia juga yang memeteraikan kita dan memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Kita dimeteraikan jadi miliknya Tuhan. Ya. Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Saudara kita diberikan meterai. Dikasih tok ini milikku. Setelah dikasih tok miliknya Tuhan. Saudara dikejar sampai kapanpun. Karena engkau sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah ditebus. Kemudian saudara bisa berbuat dosa lagi enggak? Saya tanya Jo, bisa enggak? Bisa enggak Pak Chandra berbuat dosa lagi? Seminggu lagi, hari ini kudus lah. Seminggu lagi kira-kira bisa dosa enggak? Bisa ngamuan enggak? Bisa banting-banting enggak? Bisa. Tapi ketika engkau sudah ditebus dan diberi meterai, engkau akan berubah hidup. Cepat berbalik, sadar. Iya. Aku kok ngamuk-ngamuk tadi. Aku kan sudah ditebus. Diingatkan terus sama siapa? Sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ditinggalkan di dalam saudara. Sampai kapan dikejar saudara. Sampai terakhir pun saudara tetap diselamatkan. Tidak akan mungkin dipegangi saudara ambil Tuhan. Iki sudah tak cap kok, sudah jadi milikku kok. Tidak mungkin bisa diambil orang lain. Ya, ingat saudara. Ya, jadi yang berikutnya, yang ketiga ya. Pertanyaan refleksi yang ketiga. Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah perbuatan yang baik?
Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu melakukan perbuatan baik. Tetapi ketika kita percaya Yesus Tuhan dan terima kuasa penebusan yang tadi saya sampaikan, hidup kita dipimpin oleh Roh. Kuasa penebusan itu memisahkan kita dari perbuatan daging menjadi perbuatan roh dengan kelahiran baru. Saudara tidak lagi menjadi sama. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara tidak hidup di sini lagi. Kuasa penebusan ini memindahkan saudara menuju kepada hidup oleh Roh. Bisa enggak? Sendiri tidak bisa. Tapi kuasa penebusan itu memindahkan saudara hidup di dalam Roh. Ya, nah, ketika kita sudah hidup di dalam Roh, ya, Galatia 5 ayat 18, jika kamu dipimpin Roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa yang bisa melakukan perbuatan baik? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bukan saya. Bukan kamu, tetapi Roh Tuhan yang ada di dalam kamu itu loh, yang melakukan. Kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik tetap menjadi syarat untuk masuk kerajaan surga. Banyak orang berkata, saya sudah terima anugerah sebagai cheap grace. Anugerah murahan, license to sin. Sebagai tiket untuk bisa berbuat dosa. Aku harus diampuni sih. Aku sudah diterima jadi anak. Dosa yo gak apa-apa. Tidak gitu saudara. Tetap loh perbuatan baik itu menjadi syarat. Kan Tuhan katakan tadi. Orang yang tidak melakukan itu tidak mewarisi kerajaan Elohim. Masa Yesus yang ngomong, Yesus yang menyangka? Tidak loh. Ya, Tuhan Yesus yang mengatakan. Tetapi kita tidak mampu. Rohnya yang ditinggal di dalam kita. Yang membuat kita jadi hidup dalam roh. Yang mengerti katakan amin. Oke ya. Next. Bosan enggak saudara? Hah? Yang bosan angkat tangan. Jadi Elohim yang memberikan kemampuan dan kemauan. Matius 5:17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan kitab Taurat. Ya, jangan dikira Tuhan datang itu Taurat tidak berlaku ya. Atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapuskan, tetapi untuk menggenapinya. Amin saudara. Kamu tidak mampu semua. Aku yang mampu. Aku di kayu salib. Ketidakmampuan saudara, keberdosaan saudara, membuat dia disalib di atas kayu salib. Membuat Yesus disalibkan, dikutuk saudara. Atas ketidakmampuan kita. Karena kalau dia berfirman, dia harus melakukan. Dan karena kita tidak mampu, karena cintanya, dia yang disalibkan. Ini loh aku. Perfect finished work. Injil. Karya Yesus yang sudah selesai. Dia yang disalibkan buat saudara dan saya. Sehingga kita dilayakkan, diterima untuk masuk dalam kerajaannya. Ini rahasia yang besar. Saudara. Beri kemuliaan buat Yesus kita. Haleluya. Filipi 2 ayat 13. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya kan? Yang ngasih siapa? Tuhan. Yang ngasih kemauan dan kemampuan. Kita mampu enggak? Enggak mampu. Yang mau Tuhan yang kasih. Kemampuan Tuhan yang kasih. Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Buatan Elohim. Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disiapkan oleh sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Saudara, luar biasa ya firman itu bahwa ini cerita whole story ya mengenai Injil, mengenai bagaimana Yesus yang sangat mengasihi saudara. Dia mempersiapkan segala perbuatan baik. Kita made in Elohim, buatan Tuhan. Ya, ada chipnya Tuhan di sini. Disiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Luar biasa. Oke, ini adalah yang terakhir. Solusi atau
Injil connectionnya seperti ini, saudara ya. Bersama Yesus, firman yang tinggal di dalam kita, dan pimpinan Roh Kudus, tidak hanya mudah masuk dalam kerajaan Elohim, bahkan ketika kita masih ada di dunia ini, kita sudah menerima dan menikmati kerajaan Elohim. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Bukan nanti, saudara, hari ini saudara dan saya sudah menikmati kerajaan Elohim. Amin, saudara. Karena kerajaan Elohim adalah Roma 14 ayat 17. Karena kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara, ketika kita ada di gereja ini, memuji, menyembah Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu kerajaan Elohim sudah turun. Saudara bersama keluarga, ada istri, ada anak-anak berdoa, memuji dalam saat teduh. Kerajaan Elohim itu datang di dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara. Kerajaan Elohim itu datang ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Jadi tidak perlu nanti saudara, hari ini pun sudah terima kerajaan Elohim. Jadi mudah enggak masuk kerajaan Elohim? Hah? Mudah. Cuma apa? Syaratnya ya, harus kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan karya Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Saudara, yang terakhir ya, saya pada waktu merenungkan ini, saya teringat akan satu sosok, yaitu penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus ketika Yesus disalibkan. Dia berkata seperti ini, penjahat di sebelah kanan Yesus ya, kita memang layak dihukum sebab kita menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Tetapi orang ini, Yesus yang disalib, tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu ia berkata kepadanya, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya besok ya? Enggak ya? Hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Semudah itu loh masuk dalam kerajaan surga. Saudara, saudara, apa yang dilakukan ini? Penjahat ini berdosa dari hidupnya, saudara. Mungkin dia penjahat, pembunuh, pemerkosa, perampok, apalagi sebutkan yang buruk-buruk, ngedrak dan lain sebagainya. Sepanjang hidupnya, dan dia dihukum karena perbuatannya, disalibkan. Tetapi hari itu, apa yang dia lakukan? Yesus, dia berkata, pengakuan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia mengaku Yesus sebagai raja dan juru selamatnya. Saudara, hari itu dia masuk dalam Firdaus. Wow, itulah anugerah saudara. Orang penjahat yang tidak layak, dia langsung dilayakkan, diterima. Karena apa? Pengakuan. Roma 10 ayat 9-10. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dengan hatimu, kamu percaya bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati seorang percaya, ia dibenarkan, dan dengan mulut seorang mengaku, ia diselamatkan. Dengan percaya dibenarkan, dengan pengakuan dia diselamatkan. Penjahat ini diselamatkan karena apa? Hatinya percaya dan mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari itu juga dia masuk dalam kerajaan surga. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus kita. Saya sudah selesai, saudara. Saudara mengerti apa yang disampaikan? Yang mengerti angkat tangan. Yang tidak mengerti angkat tangan. Saya sudah berbuih-buih. Sudah bengok-bengok sampai tidak ngerti ya, cek nemen nih, saudara. Oke, saya kasih ayat terakhir ya. Terakhir. Ini kesimpulan dari semua yang kita baca. Di Titus ya. Yang kita pelajari tadi, ini ada di sini. Kita baca sama-sama ya. Kita baca dengan pengertian ya. 1, 2, 3. Karena dahulu kita bodoh, tidak taat, sesat, menghambakan diri pada berbagai nafsu dan kenikmatan duniawi. Hidup dalam kejahatan, iri hati, kedengkian, dan saling membenci. Tetapi ketika Elohim Juru Selamat kita menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya kepada manusia,
bukan atas dasar perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan karena kemurahannya, anugerahnya. Dia telah menyelamatkan kita dengan membersihkan kita sehingga kita dilahirkan kembali dan hidup baru oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selesai ya? Ini adalah inti yang tadi saya khotbahkan dari awal sampai habis. Ada di ayat ini, Saudara. Betul enggak? Betul enggak? Ada di ayat ini. Dilahirkan kembali. Dulu kita kayak begitu, hidup dalam kedengkian. Pemain musik dapat maju ke depan. Dalam kedengkian semua. Tetapi kita dilahirkan kembali oleh iman dan percaya pada Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Terhubung. Kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Melekat pada Dia. Dan menjadikan firman Tuhan adalah dasar dalam kehidupan kita. Haleluya. Korabas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara nyanyikan lagu ini dengan pengertian. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, musik bermain lembut lagu ini. Hari ini kita belajar bahwa keselamatan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Masuk ke dalam kerajaan surga merupakan kepastian. Namun bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, tetapi karena anugerah, karena Injil Yesus Kristus, karena pengorbanannya. Dia disalibkan karena ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum yang Tuhan sudah berikan. Sehingga kita yang seharusnya binasa
tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan pada saudara, ketika saudara ada di dalam muka bumi ini, jangan abaikan atau jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan darahnya yang mahal. Tetapi baiklah kita mau menjadi orang-orang yang membuka hati, menerima Yesus, dan menjadi agen kerajaan surga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika saudara ada di dalam marketplace, saudara akan menunjukkan, mempersonifikasikan pribadi Yesus yang saudara sembah. Saya kadang-kadang ketika ada di luar, saya menangis saudara. Saya melihat banyak orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan di atas kayu salib menjadi sia-sia. Karena hidup kita tidak menunjukkan buah yang baik. Kita masih berbuat jahat. Kita masih tidak punya kemurahan hati. Marilah kita mau hidup dipimpin oleh Roh. Memang gak mudah saudara. Tetapi baiklah kita selalu mengingat Injil Yesus Kristus. Mengingat kebaikannya Tuhan. Mengingat begitu dia mengorbankan, dicabik-cabik tubuhnya. Darahnya dicurahkan. Saudara, ketika saudara ingat itu saudara, saudara tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Saudara akan hidup di dalam Roh yang memimpin saudara kepada perbuatan-perbuatan baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Saya mau tanya saudara, apabila ada di antara saudara yang masih meragukan keselamatanmu, saya ini nanti masuk surga apa enggak ya? Saya mau doakan saudara-saudara angkat tangan. Hanya yang ragu. Kalau saudara sudah pasti, sudah tidak ada keraguan lagi, enggak usah angkat tangan. Ada yang ada keraguan? Enggak ada ya? Berarti firman sudah disampaikan dan berhasil. Ya, beri kemuliaan buat Yesus kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, kami ucap syukur anak-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang kami sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini. Hatinya berpaut kepadamu dan selalu mengingat Injil, kebaikan-Mu, karya-Mu yang sudah selesai di atas kayu salib. Yang membawa mereka, kehidupan mereka tidak lagi dipimpin oleh kehidupan duniawi, tetapi hidup di dalam Roh. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berkatilah jemaat tempat ini, kesehatan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, semua di dalam anugerah. Karena ketika mereka mengikuti Yesus, kemakmuran adalah dampak daripada kehidupanmu. Perjalananmu yang sukses adalah dampak daripada pengenalanmu kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Gereja YHS mulai dalam bulan ini ya. 1 kali dalam 1 bulan di minggu ketiga akan memberikan satu tantangan untuk persembahan diakonia. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang hatinya tergerak untuk memberikan persembahan diakonia adalah persembahan untuk memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu sebagai ya, tadi yang saya sampaikan dalam khotbah ini perbuatan baik ya, perbuatan baik. Saudara, ketika engkau memperhatikan orang-orang miskin, engkau itu memiutangi Tuhan, Saudara. Engkau tidak akan pernah jadi miskin ketika engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan atau memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Ya, jadi apabila saudara tergerak untuk memberikan, hari ini saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia 1 kali dalam 1 bulan di minggu ketiga. Dan saudara bisa melihat tayangan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Engkau baik,
Oleh kemurahan Bapa Yahweh, Gereja YHS Surabaya sudah mengadakan pelayanan diakonia secara rutin. Di antaranya pembagian sembako, bantuan uang sekolah, pelayanan di lapas pemerintahan, serta memberikan bantuan barang-barang kebutuhan para napi. Gereja YHS Surabaya akan terus berkomitmen untuk menjadi perpanjangan kasih Kristus melalui pelayanan diakonia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari dengan ucapan syukur bersama-sama katakan. Setiap musim. Shalom. Mari sekali lagi kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita. Sebab Dia selalu layak terima pujian kita yang terbaik. Haleluya. Dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara katakan, angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Segenap hatimu katakan, belenggutlah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan. Dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Lambaikan tanganmu tinggi, segenap hatimu katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit bagi setiap kami, Engkau menyelamatkan setiap kami. Katakan, angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Apa? Kemenangannya. Yes, you Lord. Belenggutlah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan. Lah dikalahkan. Lambaikan tangan tinggi katakan, oleh Yes, you Lord. Say, yang bebaskan. Segenap hatimu katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama. Sekali lagi dengan iman katakan, Kaulah Raja yang hebat, Engkau bangkit bagi setiap kami Tuhan, menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Say, yang percaya Dia sudah bangkit bagi setiap kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sungguh diberkati ini Tuhan. Kami adalah anak-anak Elohim yang Kau kasihi. Kami diangkat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi Tuhan. Engkau adalah juru selamat dan Engkaulah Tuhan kami. Kau sudah menyelamatkan hidup kami. Kau angkat kami dari lumpur dosa menjadi kehidupan yang kekal. Kami terus Tuhan bukan menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi kami mau melakukan setiap perkataan firman-Mu, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus melekat kepada Engkau. Kami terus mau intim bersama dengan Engkau. Dan manusia rohani kami terhubung dengan Engkau saja. Kami hanya mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut dan ragu lagi Tuhan. Hidup kami di dunia ini pasti diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami diberkati, menjadi keluarga yang sukses berbahagia. Bisnis keuangan kami diberkati Tuhan. Menjadi Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kesehatan kami diberkati Tuhan. Semua sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, saatnya kami mengangkat kedua tangan kami, menegakkan wajah kami menerima berkat dan kasih dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pengurapan kuasa Roh Kudus selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara. Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberikan anugerah demi anugerah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.